Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Ihsan dengan NIM A1C2211021, kelas C, jurusan S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Megarizky Makassar, dengan dosen pengampu Nurse Imran Pasyar. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem hematologi. Ini yang pertama itu darah. Hematologi merupakan salah satu ilmu kedokteran yang mempelajari tentang darah dan jaringan pembentuk darah. Darah merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting bagi tubuh manusia karena di dalamnya terkandung berbagai macam komponen, baik komponen cairan mau berupa plasma darah maupun komponen padat berupa sel-sel. Darah juga memiliki peranan di dalam tubuh makhluk hidup, khususnya untuk mengangkut zat-zat yang penting untuk proses metabolisme. Proses metabolisme tubuh akan terjadi gangguan jika darah mengalami gangguan. Yang ketiga, di sini saya akan sebutkan 4 macam komponen darah, yaitu pertama plasma darah, yang kedua sel darah merah, yang ketiga sel darah putih, dan keempat trombosit. Slide berikutnya saya akan menjelaskan dari 4 macam komponen darah ini. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan tentang plasma darah. Plasma darah adalah komponen darah terbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah, di mana sel darah ditutup 55% dari jumlah atau volume darah berupa plasma darah. Berikutnya yang kedua itu sel darah merah. Sel darah merah eritrosit adalah jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi mengikat oksigen yang diperlukan untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh lewat darah dalam hewan bertulang belakang. Terdapat kira-kira 5 juta sel darah merah per mm. Sel darah putih. Sel darah putih itu leukosit atau sel darah putih ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Sel darah putih diproduksi dari sel puncak hematopoietik pada sumsum tulang. Baik, di sini yang keempatnya itu trombosit. Trombosit adalah sel terkecil dari darah yang jumlah normalnya berkisar antara 150 sampai 450 keping per mikroliter darah. Layaknya sel darah merah, trombosit tidak memiliki nukleus dan tidak dapat melakukan pembelahan sel atau disebut mitosis. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi darah. Yang di sini fungsi darah terdiri dari 7. Yang pertama itu mengangkut zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ yang berfungsi untuk pembuangan. Yang ketiga, mempertahankan tubuh dari serangan bibit penyakit. Yang keempat, mengedarkan hormon untuk membantu proses fisiologis. Yang kelima, menjaga stabilitas suhu tubuh. Yang keenam, menjaga kesetimbangan asam basa jaringan tubuh untuk menghindari kerusakan. Yang ketujuh, mencegah pendarahan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja darah. Cara kerja darah itu dalam sirkulasi pendarahan darah, ventrikel kiri memompa darah yang kaya oksigen ke dalam arteri utama aorta. Setelah itu dalam mengalir dari arteri utama ke arteri yang lebih besar, lebih kecil atau ke jaringan kapiler. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah, yaitu sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler atau yang biasa disebut sistem sirkulasi, adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh atau bagian dari hemostasis. Ya, selanjutnya yang ini gambar sirkulasi darah bisa dilihat di sebelah kiri saya. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan masalah-masalah yang sering muncul, yaitu ada 6.
yang perlu kita ketahui waspadahi yaitu satu, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua, aterosklerosis. Yang ketiga, serangan jantung. Yang keempat, trombosis vena dalam DFV-in, trombosis atau disebut dengan DVT. Yang kelima, iskemia, dan keenam, stroke. Saran materi dari saya tentang anatomi fisiologi sistem hematologi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.